Jawa Barat, asal sekolah dari SD Negeri Patok Besi. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang kebetulan hari ini juga disaksikan langsung oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Haji Teddy Rudiani MPD beserta Ibu fasilitator saya Bu Rani. Dan ini sebagai model saya yang sudah disupervisi sebelumnya, yaitu Ibu Nining Romla SPD. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan sesi wawancara pasca observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Bu Ning? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita berbincang sedikit ya Bu Ning ya. Dari kemarin, harusnya kemarin kita sudah pasca observasi ya Bu Ning ya. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita baru membahas observasi yang kemarin. Bu Ning, saya mau tanya deh, dari yang kemarin Bu Ning sudah saya supervisi di kelas, gimana perasaan Bu Ning? Perasaannya walaupun dengan rekan pengajaran tetap ya, karena kita dilihat oleh rekan untuk itu ada rasa deg-degan di bawah, tetapi apapun itu kami sudah mempersiapkan segala kegiatan untuk pembelajaran kemarin. Oke. Ning, saya mau tanya sebentar ya Bapak ya. Dari kemarin yang sudah Ning praktekkan, biasa kan mengajar sehari-hari kita ya. Kemarin dari yang sebelum kita observasi kemarin, kan Bu Ning kan sudah memperkenalkan sama saya rencana pembelajaran ya. Gimana Bu Ning, rencana pembelajarannya apakah sesuai? Untuk rencana pembelajaran yang kemarin diobservasi sama Bu Erin itu sesuai dengan rencana pembelajarannya. Mungkin itu menurut saya sendiri, tetapi nanti penilaiannya Bu Erin bagaimana itu karena sesuatunya sudah saya siapkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang kemarin dilaksanakan. Kalau tujuan pembelajarannya gimana Bu Ning? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Untuk materi yang kemarin diobservasi sama Bu Erin, kebetulan kemarin tentang volume itu ya, bangun ruang hidup dengan balok, sesuai sih, sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemarin pun dalam sesi pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Kalau alat peraga Bu Ning, kemarin kan Bu Ning kan sudah mempersiapkan alat peraga selain dari APP-nya. Ya. Apakah alat peraganya sudah sesuai? Kebetulan alhamdulillah di sekolah kami di SD Patok Besi alat peraga khususnya untuk matematika ya, walaupun kita bisa sebenarnya untuk menggunakan alat peraga yang ada di sekitar, tapi udah ada fasilitas di sekolah untuk alat peraga. Alhamdulillah kebetulan kita punya alat peraga yang sudah tersedia, bangun kumus dengan baloknya. Terus selain yang sudah tersedia di SD, saya pun sebagai guru selalu memanfaatkan benda-benda yang ada di kelas ya, yang anak yang sudah mengetahui dengan mana untuk bangun kumus dan balok, jadi memanfaatkan benda yang ada di kelas untuk sebagai jadi untuk contohnya jadi real ya, real, yang dilihat oleh anak sendiri. Oke. Ya. Kalau boleh tahu kemarin apa ya Bu Ning? Masih ingat nggak? Oh iya, mungkin kemarin itu kan kami hasil dari anak juga, itu alat peraganya hasil karya anak, mendaur dari kardus untuk sebagai alat ketiga kan, itu yang berbentuk balok. Terus kebetulan juga minggu ke-7 kemarin kita sudah membuat keterampilan dari pas estimasi bekas, jadi sebagai pas bunga itu yang udah sebagai. Terus ada alat alat kain kasa yang ada di P3K-nya juga, itu beberapa benda yang ada di kelas itu Bu Erin. Berarti yang penting rencananya kemarin yang sudah dibahas di kemarin itu sudah betul-betul dilaksanakan ya beserta dengan alat peraga. Ya, betul Bu Erin. Oke, kemudian strategi pembelajaran menurut Bu Ning? Ya kebetulan materi kemarin itu tentang volume bangun kumus dan balok. Tentunya matematika kita harus real ya, kita harus tetap gurunya pertama kita mendemonstrasikan supaya anak lebih gitu, jadi bisa membedakan mana kumus dengan balok. Selain demonstrasi juga kita dengan tanya jawab itu aja mungkin Bu Erin. Jadi ya soalnya
kemarin saya ngeliat di pas observasinya itu sudah Jadi ada jadi strateginya. dengan tanya itu kan anak aktif maju ke depan dengan alat peraga yang sudah disediakan. Oke, Buning, dari semua pembelajaran yang tadi Buning laksanakan Ya. dengan strategi dan alat peraganya, menurut Buning kira-kira pembelajarannya sudah sesuai belum? Menurut saya nih Ya. sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ya. sebelumnya itu kan udah menurut saya pribadi sudah Ya. karena dari tujuannya sudah diinikan untuk medianya juga sudah di ini kan sampai ke evaluasi pun sudah itu menurut saya jadi yang pasti kekurangannya apa, tentunya kekurangan yang saya miliki tentu dapat masukan dari boleh nanti akan lebih baik ke depannya. Menurut Buning ya, dari yang sudah Buning laksanakan, yang sudah dipraktekkan ketika observasi kemarin, ada nggak sih hal yang ingin diperbaiki ke depannya? Untuk di hal yang diperbaiki ke depannya tentunya untuk menurut saya ya ketika pembelajaran kemarin kayak untuk materi khususnya kemarin tentang balok dengan kubus ya di kelas pun sudah ada benda yang nyata yang bisa dilihat bisa anak bisa membedakan bangun kubus dan baloknya. Tentunya mungkin anak bisa juga sih diajak di luar atau masih banyak benda ya di kelas-kelas yang lainnya ataupun di ruang yang perpus atau yang lain bisa mungkin ya bisa saja cuma karena kendala dengan waktu alokasi waktunya kita akhirnya di kelas pun saja di kelas saja mungkin itu bisa ya. jadi ada angan untuk kedepannya lah untuk bisa anak bisa berkunjung ke tidak di area kelas saja gitu loh maksudnya. Karena kan kita kan tidak tahu ya Buning apakah nanti si anak tuh sama atau tidak ketika di dalam kelas dan di luar kelas mungkin gitu ya Buning. Oke, kemudian kedepannya strategi pembelajaran apa yang akan Buning ingin kembangkan lebih bagus lagi atau biar Buning merasa bahwa anak tuh sepertinya kayaknya ini deh bisa lebih baik deh kalau yang ini gitu. Mungkin kemarin waktu sesuai dengan rencana pembelajarannya kan itu baru strateginya 2 ya. Setelah ini mungkin karena anak sudah tanya jawab pun kita sudah aktif sudah bisa membedakan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Tentunya kayaknya untuk diskusi juga kayaknya bisa deh supaya apa ketika kita sudah alat peraganya sudah ada kita bagi kelompok dan anak berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya itu mungkin lebih ada kemandirian anak untuk lebih bisa untuk mampu walaupun tetap kita untuk memantau per kelompok mungkin itu diskusinya diskusi yang kurang gitu karena mungkin karena alokasi waktu banyak jadi 2 aja cukup yang penting anak aktif mengetahui dan tujuan pembelajaran tercapai aja itu sih Bu. Jadi gimana agar tujuan pembelajaran tersebut dapat lebih tercapai bisa. Terus ada nggak sih Buning ukuran keberhasilan yang Buning akan capai gitu ke depannya seperti apa ketika nanti setelah perbaikan ini gitu? Tentunya dengan ukuran keberhasilannya. Tentunya ukuran keberhasilan ketika biasanya saya dalam untuk itu ketika melihat dari hasil evaluasi aja dengan anak mempunyai skor nilai yang sesuai dengan yang kita harapkan dengan tujuan pembelajaran itu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa yang di kelas. Terus kemampuan siswa dalam mengidentifikasi mana yang balok, mana yang kubus gitu. Itu udah tercapai dengan artinya dengan alat peraga yang sudah tersedia di kelas, terus dengan benda-benda yang real yang dilihat yang konkretnya yang dilihat oleh siswa di area kelas. Apalagi jika di luar kelas nanti anak lebih banyak lagi tidak 5 benda mungkin bisa berapa puluh benda yang mereka ini loh Bu dari sekian murid saya mungkin bisa beberapa puluh lagi dapat menyebutkan benda amanat balok dan kubusnya mungkin itu aja Bu. Luar biasa sekali Bu ini gitu. Berarti intinya siap ya untuk perbaikan ke depannya. Insya Allah siap untuk kemajuan siswa. Kita emang tanggung jawab kita sebagai pendidik tentunya bukan secara akademik saja alat pun tetap selalu diselipkan dalam pembelajaran itu aja Bu. Dan saya mau tanya nih ya Bu nih, kita kan sebagai guru kan tentunya harus mengupgrade ya Bu nih, harus harus mengembangkan diri kita. Nah gimana nih Bu nih sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana caranya Bu nih untuk mengupgrade diri? Tentunya kan kita kan tahulah kita satu
selalu untuk mengembangkan diri, walaupun kita tentunya belajar dengan terus belajar, walaupun kita sebagai pendidik kita harus terus belajar. Kita kan ada KKG di tingkat gugus, di KKG di tingkat kecamatan juga kan ada selalu kita. Itulah untuk mengembangkan diri. Selain itu mungkin secara langsungnya kita juga bisa sekarang apalagi ada media banyaknya yang online. Kadang walaupun ya di luar jam sekolah, kadang di rumah pun ketika itu kita update walaupun gitu ya, walaupun paciula dengan anak, tapi tetap kita harus belajar demi menyongsong untuk peserta didik ke depannya itu aja. Jadi artinya kita lebih jangan sampai kita satu langkah anak lebih tahu itu pun ada, kita pun harus lebih untuk aktifasi anaknya seperti itu. Jadi kita tidak stuck di tempat ya Bu ya. Jadi kita upgrade terus baik dari offline maupun online. Karena kan sekarang banyak ya, ada yang online free, ada yang berbayar juga, banyak di mana-mana. Apalagi kita menyediakan fasilitas guru itu ya. Bu Ning, untuk nanti perbaikan ke depan mungkin apa sih faktor pendukung Bu Nining sebagai seorang pendidik gitu di sekolah untuk memberikan pembelajaran atau pengajaran kepada murid itu yang lebih baik lagi? Faktor pendukungnya dari faktor internal dari sekolah, guru-guru, atau dari faktor eksternalnya dari gimana gitu? Tentunya sebagai faktor pendukungnya ya tentu pertama dari diri sendiri ya, kita terus tetap belajar untuk mengembangkan diri ke sana. Terus kita juga belajar dari senior-senior yang ada, dari kepala sekolah juga kan artinya mereka walaupun junior pun tidak menutup kemungkinan dia lebih dari kita, artinya kita belajar dari siapapun untuk mengembangkan pendidikan kita itu aja Bu Erin. Yang penting kita mau berusaha. Iya betul. Jangan sampai kita bisa memotivasi ke peserta didik, kitanya sendiri tidak termotivasi itu aja Bu Erin. Oke, terima kasih sekali loh, itu luar biasa sekali loh. Dan insya Allah nanti kedepannya perbaikan mungkin tadi punya Bu Ning ada 2 poin ya yang saya dapat tangkap, yaitu yang pertama mungkin dari strategi pembelajarannya menambahkan mencoba untuk yang menggunakan diskusi. Dan yang kedua pembelajarannya di luar, tidak hanya di dalam kelas ya. Di luar mungkin lebih banyak contoh benda yang konkretnya dari bentuk balok maupun kubus, dan insya Allah itu akan digunakan menambah pemahaman siswa. Oke, terima kasih Bu Ning. Sama-sama Bu Erin. Mohon maaf sekali bila mengganggu Bu Ning. Sama-sama Bu Erin. Baiklah, itu adalah percakapan kami di pasca observasi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.